Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Innal hamdalillahi rahmanir rahim alladzi ghamara an-nufus bil iman was sa'adah. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa ala kulli khairi wa fadli wa ziyadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi alladhina qadul ummah lil siyadah war riyadah. Ayyuhal mu'minun ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Wa qala aidan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah melapangkan dada kita, meringankan langkah kita, sehingga kita mampu menegakkan salat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai kita. Salah satu bentuk cinta Allah kepada kita adalah Allah beri kita kesempatan demi kesempatan agar kita mampu memanfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin hingga kita terpantaskan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pantas menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudaraku, mari setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita lawan detik demi detik gangguan dari setan golongan jin, baik berupa melawan rasa kantuk, melawan rasa pegal, agar benar-benar tercapai target penegakan salat Jumat kita. Target itu adalah lurusnya kembali akidah kita, kokohnya kembali keimanan kita seperti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saudaraku, sekarang tanggal 30 September, di mana-mana mulai diperingati tentang gagalnya pemberontakan G30 SPKI. Peringatan ini tidak bermanfaat bila kalau kita melihat kondisi kita hari ini, berapa banyak musuh-musuh orang-orang yang beriman. Para aktivis PKI bermunculan, para aktivis Syiah bermunculan, dan para munafikun, para kafirun telah menyusun barisan-barisan untuk menjatuhkan, menghancurkan orang-orang yang beriman. Kenapa hal ini terjadi saudaraku pada kondisi berbangsa bernegara kita? Kalau kita teringat surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ambil penggalan itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum. Kaum itu adalah sebuah sistem. Allah tidak akan merubah sebuah sistem bila kita para pelaku sistem ini tidak memperbaiki diri kita masing-masing. Kita cuma meramaikan majelis-majelis taklim, kita ramaikan, tetapi sepulangnya tidak ada gemak dakwah dari majelis taklim itu. Kita munculkan banyak jamaah-jamaah di masjid-masjid ramai, tetapi ketika sepulang dari masjid itu tidak ada gemak dakwah di rumah-rumah kita, di kampung-kampung kita, di tempat pergaulan kita. Kita cuma diam ketika ada kesalahan
berlaku di depan kita. Ketika ada penistaan ulama, penistaan agama, kita cuman diam, tidak tergerak sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa ini muncul, saudaraku? Di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib dikatakan ada 3 pintu setan golongan jin masuk ke dalam tubuh seorang mukmin. Jika salah satu pintu itu terbuka, maka terbukalah pintu-pintu yang lain. Pintu itu adalah al-ghaflah, asyahawat, dan al-ghadab. Yang pertama adalah pintu kelalaian. Kelalaian itu berisi kita lalai pada sekitar kita, kita lalai pada perkembangan keberagamaan kita, kita lalai pada segala hal yang ada di depan kita dan di sekeliling kita. Kalau pintu kelalaian terbuka, maka pintu hawa nafsu dan pintu keangkaran murkaan pun akan terbuka. Di dalam kitab itu dikatakan al-ghaflah terbuka itu karena si pemilik jiwa malas berzikir dan malas memikirkan perkembangan keberagamaannya. Kalau kita introspeksi pada diri kita, saudaraku, memang ramai majelis taklim kita, tetapi setiap jiwa di dalamnya sudah enggak rajin zikrullah. Pada Allah mengajak kita dengan kemahalembutan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab ayat 41 ini hanya untuk sing beriman tok. Sing gak beriman gak perlu ngelakoni ayat ini dan gak perlu tertarik sama ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ingat, zikran katsira itu mendominasi waktu yang kita miliki. Di jalan, di rumah, ketika bekerja, ketika tidak bekerja, dan seterusnya. Hati kita tergetar, hati kita terkunci dengan kalimatut thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini salah satu kunci hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gantungkan untuk zikrullah. Agar bisa berlanjut, zikrullah juga bisa dilakukan dengan kita hidupkan doa-doa harian yang Rasulullah berikan contoh kepada kita. Doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi bersama adabnya di sana, doa bercermin, dan seterusnya, doa keluar rumah, dari rumah menuju ke masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid. Setiap langkah kita ada doa di sana yang Rasulullah berikan contoh. Sampai kita ngelilir bangun tidur pun Rasulullah berikan contoh doanya. Kita terjaga, kemudian kita mau tidur lagi, itu Rasulullah berikan doa. Artinya apa? Zikran katsira itu mampu terwujud bila kita menghidupkan sunnah. Maka kokohkanlah zikrullah itu, saudaraku. Saya dan jenengan semua memang harus berjuang detik demi detik, menit demi menit melawan tipu daya setan golongan jin, para munafikun, para kafirun, dan setan golongan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu hadzal qawli wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dzamb fastaghfiru yaghfir lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qail qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhirnya, saudaraku, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Mari kita jujur dengan iman kita.
Salah satu bentuk agar kita tahu kita jujur atau tidak dengan iman kita adalah dengan mengilmui, belajar dinul Islam sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Makmurkan majelis taklim yang ada, lek gak ngerti takon. Hanya dengan ilmu kita bisa menyempurnakan amalan-amalan ibadah kita. Hanya dengan ilmu kita akan tahu akidahku ini lurus atau tidak, sholatku benar atau enggak, wuduku benar atau tidak. Karena hanya dengan syariat yang ditegakkan dengan benar akan berimbas pada kokohnya akidah kita, muncul keberanian mendakwahkan keimanannya. Maka saudaraku, bila sampai saat ini kita masih malas, masih enggan dan masih takut mendakwahkan keimanan kita, menjadi juru dakwah akidah kita, maka yakinlah ada yang salah pada akidah jenengan atau akidah saya. Karena akidah yang kokoh pasti akan muncul keberanian mendakwahkan akidahnya, mendakwahkan keimanannya, dan mengajak pada kebaikan serta menghindarkan dari larangan-larangan Allah. Bila itu belum muncul, maka yakinlah pemimpin mencerminkan rakyatnya. Para ulama dalam kalimat hikmah sampai pada kesimpulan itu. Artinya jangan berharap pemimpin kita adalah seorang yang benar-benar amanah bila kita mendakwahkan iman saja nggak berani. Jangan bilang pemimpin kita menjadi orang yang jujur bila kita tidak jujur pada kehidupan kita sendiri. Maka saudaraku, ayo kita berjuang mengokohkan iman kita pada diri kita, mengokohkan dinul Islam pada kehidupan kita, insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.